Oke, kali ini kita akan bicara yang ringan-ringan saja ya. Kita akan bicara yang ringan-ringan saja, yaitu pada hari Jumat ya muncul berita di mana Pak Luhut mengatakan bahwa Jokowi umumkan kenaikan harga BBM minggu depan. Ini Pak Luhut yang bilang ya, bahwa Pak Jokowi akan umumkan kenaikan harga BBM minggu depan. Ini terkait dengan Pertalite dan solar ya. Jadi apa namanya? Kalau solar industri misalnya untuk kapal, transport itu kan udah naik ya. Karena kan mereka harus pakai yang harga harga industri ya. Di mana kalau kita lihat harga industri itu di harga berapa? Coba kita lihat ya. Bentar. Ah, ini dia. Jadi coba kita lihat harga solar industri itu ada dua macam ya. B30 harganya per liter 22.700 sampai 22.950. Terus yang ini marine fuel oil ya, itu di harga 19.600. Sedangkan solar subsidi itu masih di harga berapa? 5 ribuan ya kalau nggak salah. Wow, selisihnya jauh ya. Tuh. Kemudian katanya Pak Jokowi kan harga keekonomisan untuk Pertalite itu kan di kisaran 17.000, sedangkan sekarang harga masih 7.650. Jadi Pak Luhut menyatakan bahwa minggu depan harga BBM akan naik diumumkan oleh Pak Jokowi. Nah, kita melihat, coba kita lihat secara historically, kalau harga BBM itu naik, ya inflasi kita akan sampai berapa kan seperti itu. Untuk melihat itu terakhir kali BBM naik itu kan di kalau nggak salah bukan terakhir kali ya, yang maksudnya yang menyebabkan sampai menyebabkan IHSG jatuh itu kan di 2013 ya. 2013 itu dari 4.500 naik jadi 6.500 kalau nggak salah. Nah, pada saat itu juga sama, di mana harga BBM kita itu 4.500, itu yang termurah se-ASEAN. Se-ASEAN itu paling murah, ya, se-ASEAN. Bahkan harga BBM bersubsidi di Indonesia adalah yang termurah di dunia untuk negara net importer. Jadi kan kita net ya, total produksi dengan total konsumsi besaran lebih besar konsumsi. Nah, kalau 4.500 naik jadi 6.500 itu kan berarti hampir 50% ya, 40% lebih naiknya. Nah kalau sekarang kan desas-desusnya 7.650 naik 2.000 perak atau ya paling nggak dibulatkan jadi 10.000. Itu sekitar berapa itu? 30-an persen. Ya kurang lebih hampir sama besarnya ya. Seperti itu. Nah pada saat 2013 ini apa yang terjadi dengan ISG? Mari kita coba lihat 2013. 2013 itu di sini. Bentar ya. Oke, kita pakai ini saja. Nah, ini 2013. Desember. Nah, dari sini sampai sini. Nah, apa yang terjadi dengan ISG? Ingat kenaikan harga BBM itu di awal semester 2 kalau nggak salah atau di akhir semester 2 atau awal kuartal 3 ya. Jadi sekitar akhir Juni seperti itu. Nah, ISG drop berapa persen nih? Tek sampai bawah. 26, hampir 27% drop ya. Highest to lowest pada saat itu. Nah, kenapa bisa drop? Apakah hanya karena kenaikan harga BBM maka akan membuat drop? Nah, kita cek historically yaitu inflasi ya, inflation rate ya. Pertama kita cek itu inflation rate, kemudian kita cek eh, sebentar interest rate ya. Oke. Saya kasih warna merah dulu untuk inflationnya ya. Oke. Jadi pada 2013 ketika harga BBM itu naik, ini saya kasih warna biru gelap aja biar Anda lebih jelas lihatnya. Oke. Jadi inflation itu warna merah, sedangkan BI rate itu warna biru. Ya, BI 7 days repo rate susah sebetulnya kita sebut BI rate saja. Jadi ketika BBM itu naik 4.600 ke
6.500, inflasi langsung yang tadinya masih di kisaran 5% ya. Ini di kisaran 5% inflasi, 5,47, langsung naik dalam saat ini bulan 27 Mei, 24 Juni, dalam 2 bulan ya, 29 Juli tembus ke angka inflation rate 8,61%, inflation rate ya, bahkan tertingginya di 8,79 ya di bulan Agustus. Anda bisa lihat BI rate juga langsung mengejar untuk menekan kenaikan inflasi. BI rate naik sampai 7,5% ya. Oke, itulah yang membuat ISG jatuh karena suku bunga naik. Suku bunga naik, maka suku bunga kredit pun akan naik. Suku bunga kredit tinggi, maka company akan mengerem ekspansi. Ketika ekspansi direm, maka future earning per share estimasi akan rendah ya karena tidak adanya ekspansi melambat seperti itu. Ya, jadi itulah yang membuat ISG jatuh di 2013. Ya, kemudian di 2015 ISG kembali jatuh ya. Ini kita coba ukur 2015 ISG kembali jatuh highest to lowest 27%. Jadi kurang lebih sama dengan 2013. Cuman bedanya yang kali ini permasalahannya adalah pada 2015 itu GDP kita melambat karena seluruh dunia juga perekonomian melambat. Why melambat? Ya karena dari 2009 sampai dengan 2013 akhir itu kan si The Fed melakukan quantitative easing. Sedangkan setelah itu quantitative easing nggak ada, ya kan? Jadi ekonomi melambat. Jadi ibaratnya dopingnya itu ditarik, ekonominya pun melambat. Semua melambat, ya. Import kita pun jadi lebih besar daripada ekspor. Ya, karena kan harga kebutuhan akan energi berkurang sehingga neraca perdagangan kita pun tidak sebaik saat ini, tidak sebaik saat ini yang mana kita diuntungkan oleh ekspor energi yang begitu besar ya, terutama batu bara. Oke. Jadi dua kali kejatuhan ISG yang terakhir ini di 2013 dan 2015 itu 27%. Sedangkan di 2018 kalau kita ukur kejatuhannya berapa? 16%, tidak lebih dari 20, artinya tidak crash ini. Tahun 2018 tidak crash. 2020 itu crashnya berbeda karena faktor kesehatan COVID ya, sedang bukan faktor ekonomi secara langsung. Ekonomi secara langsung adalah 2013 dan 15 ya. 2011 pun ini karena guncangan Eropa di mana mereka terancam bangkrut ya. Nah, ini crash 23%. Ini faktor eksternal ya. Faktor eksternal. Kalau 2013 internal karena BBM ya, subsidi BBM diperkecil. Kemudian 2015 global juga perlambatan ekonomi. Ya. Nah, kaca dari dua kejadian ini 13 dan 15 Anda bisa lihat kalau suku bunga itu mencapai berapa ini? Suku bunga itu mencapai 8,5%. Sorry. Suku bunga warna biru mencapai 7,5%. Ekonomi melambat, ISG drop ya. Apalagi ini yang di tahun 2008 ya, suku bunga mencapai 9,5%. Wah, crash ISG-nya. ISG baru bisa mulai recovery ketika suku bunga mulai diturunkan. Anda lihat ya, suku bunganya diturunkan, ISG-nya recovery. Ya, suku bunga diturunkan, ISG recovery. Itu kan semacam stimulus. Ketika suku bunga naik, itu semacam rem. Rem terhadap apa? Inflasi. Jadi itu, Anda lihat di situ. Ya, jadi kalau nantinya, nah Anda lihat ya, berdasarkan sejarah, kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat baik-baik ini, berdasarkan sejarah, kalau Anda perhatikan baik-baik, ya, kalau Anda perhatikan baik-baik, di mana suku bunga kita itu selalu, ya ambil contoh di sini, suku bunga kita itu selalu cenderung mayoritasnya selalu di atas inflasi, ya, selalu.
Hanya terjadi beberapa kali saja di mana inflasi di atas suku bunga, ya rate-nya. Yaitu salah satunya di 2017 nih, ya di mana suku bunga lebih rendah daripada inflasi, tapi tren daripada inflasinya pun melandai. Kan seperti itu. Ya, tren daripada inflasinya melandai. Sedangkan sekarang tren inflasinya itu menanjak naik, tapi suku bunga kita masih ditahan di 3,5%. Ini merupakan stimulus dari pemerintah menahan kenaikan suku bunga. Ini stimulus. Jadi kayak Amerika itu menerapkan stimulus bunga rendah 0 sampai 1/4% saja ya sebelum ketika stimulus untuk COVID. Nah, sama, kita di 3,5% dan Anda bisa lihat ini 3,5% adalah terendah dalam, wow, luar biasa. Bahkan kalau ibaratnya Anda lihat tahun 98 itu ya, suku bunga kan sampai berapa? 60%. Oh ya, sorry, Anda waktu itu mungkin masih kecil ya, jadi belum mengerti uang ya. Ini kan banyak di saham ini generasi milenial ini ya. Tapi kalau yang generasi saya, umur hampir sicap, umur hampir 40, ngalamin Pak, itu suku bunga 60% Pak. Ya, di mana kita melihat orang tua kita, wow, harus mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya pada saat itu. Susu hari ini harga berapa, besok naik 50%. Besoknya lagi tanya harganya naik lagi. Gula, apa semualah, semua kebutuhan pokok. Nah, mungkin Anda belum alamin yang generasi milenial, mungkin Anda masih baby gitu ya. Tapi kalau yang generasi umur 40 sekarang, itu ngalamin, kita ngelihat orang tua kita seperti apa. Jadi suku bunga itu mengerikan. Nah, pada saat ini kalau Anda lihat, ini stimulus gede-gedean sebenarnya dari pemerintah dengan menahan bunga tetap 3,5%, kemudian memberikan subsidi energi yang luar biasa, di mana harga Pertalite 7650 keekonomisan 17.000. Amazing ya, amazing sebenarnya. Itu Anda tidak merasakan stimulus yang sebesar ini karena Anda mungkin belum paham dengan datanya. Tapi stimulus sebesar inilah yang membuat masyarakat bisa merasakan pada saat libur Lebaran mereka spend gila-gilaan. Pada saat itu saya lagi di Bandung, jadi saya lihat orang itu ya mencari, kan saya stay di apartemen, saya ngeliat tuh apartemen yang harusnya harga 400.000 sewa harian 400.000 ya naik sampai 1 juta, itu dimakan sama orang. Saya tanya, Pak, kenapa? Kan saya kumpul dengan orang-orang yang ibaratnya mereka pada maklar sewa menyewa kan. Nah, yang mau nyewa ini saya tanya, Pak, kenapa Pak 1 juta kok ambil Pak? Iya, soalnya hotel itu semua sudah pada penuh Mas. Edan, edan. Ya, seperti itu. Stimulus besar inilah yang membuat banyak dari kita bisa merasakan long vacation itu tadi. Long vacation itu membuat orang spend gila-gilaan, itulah juga yang membuat UMKM kebanjiran rezeki. Dan itulah yang akhirnya mengangkat pertumbuhan ekonomi kita menjadi sampai sekarang ini 5,44%. Itu data yang diinginkan oleh pemerintah, stimulus kepada UMKM. Nah, sekarang saatnya lah pemerintah mengecilkan beban anggaran. Jadi kalau menurut Anda ini harusnya dengan kecenderungan kalau Anda lihat ini ya, di mana suku bunga selalu di atas inflasi, maka kali ini harusnya suku bunga akan mengejar inflasi. Dan Anda tahu ketika suku bunga naik, maka marketnya seperti apa? Nah, kita coba lihat ya. Pada saat, contoh di sini, pada saat suku bunga dinaikkan, saya akan beri range, rectangle ini ya. Ini suku bunga naik 2013. Anda lihat seperti apa ISG-nya. Nah, suku bunga naik, ISG drop. Oke. Suku bunga naik, ISG drop. Kemudian pada tahun 2015, sorry, 2018. Ini ya. Anda bisa lihat di sini suku bunga naik, apa yang terjadi dengan ISG? Blepotan, Pak. Nggak jelas ini selama beberapa bulan ini. Anda bayangkan dari bulan April sampai dengan Oktober, setengah tahun blepotan nggak jelas. Sakit ini Pak, trading sakit banget. Ini sangat sakit sekali. Ya, menyakitkan. Nah terus 2015 ini kenapa? Kok suku bunga, kok marketnya ambruk? Nah ini ya, ini saya hilangkan dulu supaya tidak terlalu banyak yang mengganggu pemandangan Anda. Yang kedua, sekarang kita lihat komparasinya dengan kurs, ya, kurs US dollar versus rupiah. Nah, ini komparasinya berbeda lagi.
Jadi setiap kali inflasi itu naik, maka rupiah kita juga akan mengalami tekanan. Anda bisa lihat di sini. Nah, ya, 2013, ya. Rupiah dari 9.770 naik sampai 12.200, ya, 22% melemah, ya. Kemudian di 2015 Anda bisa lihat di sini, ya, sampai ke sini. Oke, rupiah melemah dari 12.900 ke 14.680, ya. Itu sekitar 15-17% lah ya. Oke, kita lihat lagi pada saat sini. Nah, ya, di tahun 2018 dari 13.300 naik sampai 15.200. ISG anjlok. Ini 10 persenan lebih ya, kurang lebih ya kita hitung. Ini crash COVID kita nggak usah hitung ya. COVID mah semua mah ambruk ya kalau COVID. Nah sekarang, jadi Anda tahu, kalau rupiah melemah kurang lebih katakanlah 10 persenan lah ya, berarti 14.300, 10% sekitar di 15.700 ya. 15.700 itu sekitar di sini ya. Jadi kalau kalau dolar sudah di atas 15.000, Anda tahu sudah ISG akan kemana. Dan kalau inflasi kita di atas 8%, ya, saya kasih lihat ke Anda. Hilang. Dari Indonesian inflation. Ah, hilang. Indonesian inflation rate loh kok hilang. Indonesian inflation rate loh hilang rek. Ah inilah Indonesian inflation rate. Oke. Kalau inflasi Indonesia mencapai, oh, ini central bank, Mbak. Salah. Interest rate, inflation rate. Nah, inilah. Oke. Kalau inflasi kita mencapai ini ya, seperti di 2013 8%, kemudian di 2015 inflasi kita mencapai 7%, saudara-saudara. Jadi kalau inflasi kita sentuh 7 sampai 8%, secara historically, secara sejarah nih ya, secara sejarah, kita akan mengalami crash. Crash itu market turun 20% ya. Kalau market turun kurang dari 20% itu bukan crash. Ya, market turun kurang dari 20% itu bukan crash. Ya. Seperti yang Anda lihat di sini pun dari dua kejadian ini selalu inflasi naik, US dollar menguat, ya, inflasi melemah, rupiah melemah, ya. Dua ciri-ciri itu, inflasi naik, rupiah melemah, ya. Dolarnya kuat, market ambruk seperti itu. Ya, terserah deh alasannya apa, current account, trade balance kita lagi bagus, transaksi neraca transaksi berjalan kita lagi bagus. Yes, memang neraca transaksi kita lagi bagus-bagusnya mana itu ya. This inflation rate. Jadi saya sudah prepare the data interest rate karena hilang ya. Bentar ya, saya kasih lihat ke Anda mana itu. Jadi kita dalam keadaan yang luar biasa bagus ya, neraca transaksi berjalan kita
dalam keadaan yang bagus, current account, di mana kita mengalami surplus yang luar biasa, ya. Ini surplus, ini nol di sini. Kalau kita bikin max 25 tahun terakhir, bahkan kita pernah mencapai rekor barusan tertinggi ya sejak tahun 98 mungkin, ya, tertinggi, ya. Bahkan kali ini pun masih tinggi nih yang bulan ini. Jadi it's amazing statistik sebenarnya. Tapi apakah mampu mencegah inflasi itu naik? Karena secara sejarah BBM naik, inflasi naik. Inflasi naik, kurs rupiah melemah, ya. BI harus menaikkan BI rate-nya, ISG crash 20% more. Seperti itu. Jadi Anda sudah tahu ini, kira-kira akan kemana ISG, ya, kalau BBM jadi dinaikkan harganya. Dan anehnya, nah ini saya merasa aneh. Jadi Pak Luhut hari Jumat statementnya seperti itu ya tadi ya, di mana Pak Luhut bilang Pak Jokowi akan umumkan kenaikan harga BBM minggu depan, ya, minggu depan katanya seperti itu kata Pak Luhut, ya, kata Pak Luhut. Nih, minggu depan. Terus ini berita hari Jumat ya. Terus berita hari Sabtu, nih ya, berita hari Sabtu, nih, tanggal 20 Agustus. Ternyata Jokowi masih ingin pembatasan BBM bukan harga naik. Lah, ini siapa yang ngomong? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Erlangga Hartanto, mengungkapkan pemerintah tengah merancang pembatasan pembelian bahan bakar dengan skema subsidi perorangan, bla 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 bla. Kemudian yang statement yang saya baca tadi yang membuat saya wow. Mana ya tadi ya. Nah, Erlangga saat ditemui CNBC Indonesia menegaskan bahwa pemerintah belum akan menaikkan Pertalite dan solar subsidi pada kuartal 3 2022. What? Artinya sampai dengan akhir September belum ada kenaikan harga. Menurutnya, Presiden belum memberikan arahan terkait dengan kenaikan harga. Hah? Ini dua Menko dalam waktu kurang dari 24 jam. Loh, ya loh. Ya kurang lebih 24 jam saja statement bisa berbeda. Ya, dalam waktu 24 jam statementnya berbeda antara satu Menko dengan Menko yang lain. Wow, amazing, I love my country lah ya pokoknya ya. Cuma seandainya memang ya memang sih harus naik ya, harga BBM itu harus naik. DPR udah ngomong bahwa ini sebenarnya sudah dari tahun kemarin udah DPR bilang naikkanlah perlahan-lahan, tapi pemerintah mau memberikan stimulus, jadi nggak dinaikin secara perlahan-lahan, ya. Oke, seandainya harus naik, Anda sudah tahu ISG akan bergerak ke arah mana dan sedalam apa dan apa yang harus dilihat, ya. Pertama, inflation rate-nya, kedua, suku bunganya, ketiga, kurs rupiah terhadap US dollar. Anda harus lihat tiga ini dan Anda sudah tahu angkanya kemana, maka ISG akan kemana. Itu dulu yang penting Anda punya bekal. Ya, itu dulu yang penting Anda punya bekal. Oke, jadi ada dua statement. Nah, kita tinggal tunggu saja mana yang akan terjadi. Ya, saya sih berharap tidak naik. Ya, saya sih berharap tidak naik. Karena barang saya masih banyak. Terutama di value stock saya, barang-barang dari 2020 masih banyak. Jadi saya perlu waktu untuk unloading perlahan-lahan, ya gitu ya. Jadi saya sih berharap tidak naik dahulu dalam 1 minggu ke depan. Tapi kalau seandainya ternyata naik, ya sudah. Demi bangsa dan negara dan demi APBN tidak jebol, itu saja. Ya saya dukung aja lah. Oke, see you di video yang berikutnya.